2 bentar kok. Jadi 260 juta ya. 260 juta. Ibu mau menutup ini. Nah, 260 juta berarti laba operasionalnya 500 juta dikurangi 260 juta. Jadi berapa? 240 juta ya. Bunganya sama dengan yang Ibu bahas tadi yaitu 50 juta. Berarti laba sebelum pajak adalah 190 juta ya. Pajaknya 25%, 25% dari 190 juta, gitu ya. Karena apa? 190 ini dari 240 juta dikurangi 50 juta, ya. Ternyata besarnya pajak adalah 47.500.000 rupiah, ya. Kemudian berapa laba setelah pajak? Ya, laba sebelum pajak dikurangi dengan pajaknya, ya, dikurangi pajaknya. Berarti di sini 142.500.000 rupiah. Berarti operasional cash flow-nya adalah laba setelah pajak ditambah bunga ditambah penyusutan, ya. Berarti lebih banyak salahnya ya di hasil hitungannya. Operasional cash flow-nya 242.500.000. Ya, Resti juga keliru. Ya, ini laba sebelum pajaknya. Kekeliruannya di mana? Ini analisis finansial. Ini nulisnya juga 150 juta. Yang benar 50 juta atau 150 ya? Yang 29. 50 juta kan ya? Bahan baku 50 juta. 50. Hah? Biaya. Nah, di sini kalian tidak menghitung ini ya. Dari sisi perusahaan ya di sini ya. Tolong diperhatikan. Jadi kita ketika kita mau menuliskan operasional cash flow dari sisi perusahaan atau analisis finansial, kita tidak melihat ini lagi ya, kita tidak melihat ini lagi. Jadi berapa yang kita keluarkan itulah yang kita tulis. Rupanya 150 juta itu dari hitungan ini ya. Ya, kok malah tambah besar gitu ya. Pasti ada yang salah ini perhitungannya ya. Kalau dari 50 juta menjadi 150 juta kan tambah besar, 100 juta duitnya sopo. Ya, oke ya. Oke, rupanya letaknya di situ sehingga di sini jumlahnya karena di sini 150 juta, maka di sini jumlahnya ini ya. Ibu tidak lihat ini karena Ibu langsung lihat di pekerjaan kalian gitu ya. Ibu tidak lihat di soalnya. Mohon maaf ya. Jadi ternyata hasil kalian yang keliru. Ibu nggak tahu Resti apa jokinya ya? Jokinya Resti ya, Res. Kemudian disebar luaskan ya layang kepada layang. Surat kepada layang. Oke. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Jadi berarti tambah banyak kesalahannya berarti ada 2 nih, ya. Kesalahannya ada 2. Kesalahan di bahan baku harusnya yang kita tulis adalah yang berapa yang kita keluarkan yaitu 50 juta ya. Kemudian yang kedua adalah ini tadi ya bunganya. Bunganya ini nggak perlu kita kalikannya dengan pajak penghasilan lagi ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Ibu diingatkan. Kalau tidak, kalian selamanya jadi salah gitu ya. Oke. Lanjut kita ke taksiran operasional. Nah, ini secara ekonomi ya. Secara ekonomi Ibu gunakan yang ya. Jadi jelas ya ini ya. Semua
yang kita cantumkan, jadi kita nggak hitung-hitung lagi, ya. Kecuali yang kita hitung adalah penyusutan dan pajak bunga, hanya itu saja, ya, yang merupakan kewajiban dari perusahaan. Pajak kewajiban dari perusahaan, bunga juga kewajiban perusahaan karena atas peminjaman modal, ya. Penyusutan juga demikian, ya. Oke, sekarang kita dalam rangka untuk menyusun operasional cash flow dari sisi ekonomi, ya. Yang pertama kita urutkan adalah consumer surplus, ya. Karena adanya penambahan produk di pasar, nah, Ibu pelan-pelannya kemarin kita waktu pembahasan consumer surplus dan producer surplus, ketika ada penambahan produk di pasar, maka harga keseimbangannya menjadi turun, ya. Ketika harga keseimbangannya turun, apa yang terjadi? Consumer surplusnya bertambah, produser surplusnya berkurang, ya. Nah, dalam hal ini kita lihat berarti di sini consumer surplusnya karena separuh-separuh, ya. Separuh untuk consumer surplus, separuh untuk produser surplus. Sehingga makanya ini dibagi dua, gitu kan, bentuknya segitiga, ya. Di kurva kalian bayangkan kurva yang Ibu jelaskan di consumer surplus dan producer surplus, ya. Nah, berarti di sini berapa consumer surplusnya dari harganya turun Rp100 per unit, ya. Karena di situ ada consumer surplus dan producer surplus, maka ini kita bagi dua kali 1 juta unit, maaf, 1 juta unit, ya. Rupiah per unit kali unit, hilangkan unitnya menjadi rupiah, ya. Jadi berapa consumer surplusnya? Rp50 juta, ya. Kemudian apalagi? Harga bayangan bahan baku yang diimpor. Nah, baru kita perhitungan di sini, ya. Bahwa yang diimpor adalah 40%, biaya bahan bakunya 50 juta. Berarti 40% dari 50 juta, ya. Berapa 40% dari 50 juta? 2/5 dari 50 juta, berarti 20 juta, ya. Nah, di dalam harga bahan baku Rp20 juta ini sebetulnya di situ sudah ada bea masuknya, gitu, ya. Di situ sudah ada bea masuknya. Sehingga kita ingin mencari berapa harga bahan baku yang sebenarnya, ya, sebelum ditambah dengan bea masuk, gitu, ya. Ternyata harga bahan baku yang sebenarnya adalah sekian. Ini kita hitung 20 juta dibagi 1 plus 0,2. Satunya ini sebagai harga bahan baku aslinya, 0,2 ini adalah bea masuknya. Ketemulah Rp16.666.667. Berarti 20 juta dikurangi 16.600 sekian sama dengan 3.300 sekian, itu merupakan bea impornya, ya. Itu bea impornya. Sampai sini jelas? Ada yang belum paham? Masih ada yang belum paham? Oke. Kalau sudah paham kita lanjut. Tenaga kerja terlatih dibayar terlalu murah, ya. Dari tenaga yang dia keluarkan. Berapa? 50%. Ya, berarti harga bayangannya berapa? 50 juta ditambah 50% kali 50 juta. Artinya dia dibayarkan 50% lebih rendah dari yang sebenarnya. Nah, ternyata harganya biayanya harusnya 75 juta. Karena apa? Karena dia dibayar lebih rendah. Jadi dalam analisis ekonomi yang kita tulis adalah 75 juta. Ya, yang kita tulis adalah 75 juta. Nah, sementara tenaga kerja yang tidak terlatih ini dibayarkannya terlalu tinggi, 50 juta. Ya.
Padahal dia hanya 0 atau opportunity cost-nya 0,625 atau 62,5%. Ya, 0,625 adalah 62,5%. Berarti 62,5% kali 50 juta rupiah jadi 31.250.000 rupiah. Ini yang kita tulis, ya. Ini yang kita tulis. Oke, kita lanjut. Yang kita perhitungkan maksudnya ya, yang kita perhitungkan. Kemudian harga bayangan aktiva tetap yang diimpor ya. Dikatakan bahwa yang 200 juta itu adalah impor ya. Dari 500 juta, 200 jutanya impor, 300 jutanya dalam negeri. Berarti di sini kita cari dulu ya, di dalam 200 juta ini ada harga aktiva tetap atau alat ditambah dengan bea masuk, bea impor. Bea impornya 10%. Berarti sebetulnya harga aktiva tetap itu adalah 182 juta. Gitu ya. 182 juta. Berapa bea impornya? Berapa Ki? Cepetan. Nggak usah cari kalkulator. Berapa? Ah, suwi amat. 18 juta. Suwi amat lah. 200 juta ini kan angkanya ini aja. 200 dikurangi 182. 18 juta. Oh, suwi amat. Oh, cari kalkulator. Wah. Oke ya. Oke. Jadi berarti 18 juta biaya masuknya. Gitu ya, biaya impornya. Nah, sekarang berapa besarnya biaya penyusutan per tahun? Nah, karena ini adalah penyusutan alat, maka yang kita gunakan bukan 200 jutanya. Karena apa? Karena yang 18 juta itu kan sudah kita setor ke negara. Ya. Yang 18 juta biaya impor itu kan sudah kita setorkan ke negara. Jadi yang kita hitung di dalam analisis ekonomi adalah yang 182 juta yang memang benar-benar harga alat itu, harga aktiva tetap itu. Gitu ya. Yang dalam negeri 300 juta ditambah 182 juta. Berarti 482 juta kali 10%. Jadi penyusutannya 48.200.000 rupiah. Tapi Bu, kenapa ketika di dalam analisis finansial 500 juta Bu, dari 500 juta? Karena memang si pengusaha itu bayar alat itu adalah 500 juta. Tapi kalau dalam ekonomi, ini yang bea masuknya ini kan disetor dulu ke negara. Iya kan? Disetor dulu ke negara. Jadi yang kita hitung adalah harga aslinya saja gitu, ya. Paham ya, Nak ya? Oke. Pajak tidak perlu diperhatikan kalau dianalisis ekonomi. Kenapa? Karena yang bayar pajak adalah pengusaha, bukan pemerintah gitu ya. Karena hanya merupakan transfer dari pengusaha ke pemerintah ya. Baik, lanjut ke analisis ekonomi. Kita tadi sudah menghitung di atas di finansial ya bahwa penghasilannya 500 juta. Kita tulis di sini penghasilannya 500 juta. Consumer surplusnya berapa? Tadi kita sudah menghitung consumer surplusnya 50 juta, 50 juta. Berarti di sini besarnya consumer surplus adalah 500 juta ditambah 50 juta. Ini 50 jutanya ini adalah penambahan consumer surplus ya. Nah, penghasilan ditambah penambahan consumer surplus ini menjadi 550 juta rupiah ya. Nah, tadi bahan baku ya, bahan bakunya ada yang diimpor ya. Tadi kan ada bahan bakunya, mana tadi yang bahan baku ini ya. Bahan bakunya 40%-nya diimpor ya, diimpor. Sehingga berapa di sini? Kita kurangi dulu biaya impornya. Jadi 30 juta ditambah 16 juta 666 ya.
Jadi berapa gitu ya. Jadi di sini biaya, biaya impornya 3 juta, bahan bakunya 50 juta, berarti biaya mesin yang kok mesin maaf, biaya bahan baku yang diperhitungkan dalam analisis ekonomi adalah 46 juta 666.667 ya. Tenaga kerja yang terlatih 50 juta ya. Nah, underpaid-nya 50%, 50% dari 50 juta 25 juta. Berarti biaya tenaga kerja yang terlatih dihitung 75, yang diperhitungkan adalah 75 juta. Yang tidak terlatih ya, ini ada opportunity cost-nya 62,5%. Berarti tadi kita sudah hitung besarnya menjadi 31.250.000 ya. Dari mana? Dari 62,5 dikalikan 50 juta. Nah, kemudian penyusutan juga kita tadi sudah hitung ya, penyusutan. Penyusutannya berapa? Penyusutan. Nah, ini tadi ya, penyusutannya karena harga alat yang sebenarnya, harga aktiva tetap yang sebenarnya adalah 48 juta 482 juta, 482 juta. Sehingga diambil 10%-nya menjadi 48.200.000 rupiah ya. Lainnya 60 juta. Sehingga total biayanya adalah ini semua kita jumlahkan ya. 46 juta tambah 75 juta tambah 31 juta tambah 48 juta 200 tambah 60 juta 261 sekian. Di sini 550 juta dikurangi 261 juta ya. Muncullah laba operasional 288 juta 883 ribu rupiah ya. Bunga kita sudah hitung, bunga tidak ada kaitannya dengan apa namanya ekonomi, analisis ekonomi atau finansial ya. 50 juta. Berarti laba sebelum pajak adalah 238 juta. Nah, sekarang ini pajak. Pajak tidak diperhitungkan dalam analisis ekonomi. Sehingga di sini ya ini Ki, Riki, Ibu tanya ini bacanya berapa? Ah, coba kamu baca ini angka ini. Hah? Kok ditutup lagi? Kok di mute itu? Mute. Nah, berapa? Itu 1.875 juta, Bu. Ih, bacanya 1 kok miliar. 1.000. Ya, Ya 1 miliar. iya salah kamu kalau bacanya 1.875 juta piye. Iya kan? Berarti salahnya banyak ya. Salahnya banyak berarti ya. Oke, balik lagi. Nggak apa-apa namanya proses belajar. Ibu sengaja Ibu berikan dulu, kemudian Ibu jelaskan ya. Nah, ternyata operasional cash flow ekonominya adalah sekian. Nah, harapan Ibu setelah Ibu jelaskan ini, kalian tidak pakai joki lagi gitu ya. Kalian tidak pakai joki, kalian ngerjakan sendiri masing-masing. Setelah itu kalian sudah ngerjakan, kalian cari kertas lagi. Kalian lihat soalnya sendiri, lihat soalnya, kemudian kerjakan sendiri tanpa melihat kunci. Kalau ternyata kalian bisa, berarti kalian sudah paham. Kalau ternyata pakai ngintip-ngintip ke kuncinya, berarti kalian belum paham. Itu caranya ya. Oke.
kemudian ini operasional cash flow ekonominya, ini laba setelah pajak ditambah bunga ditambah penyusutan. Jumlahnya menjadi 337. Tadi operasional finansial cash flow-nya 242.500.000 rupiah ya. Besar mana? Lebih besar operasional cash flow-nya. Nah, karena operasional cash flow dari sisi ekonomi lebih besar dari sisi finansial, maka bisa diperkirakan bahwa proyek tersebut akan memberikan finansial. Artinya apa? Dia memberikan manfaat ke masyarakat, ya, ada ke masyarakat. Kalau finansial kan hanya ke orang-orang yang terkait saja, ke perusahaannya, ke pengusahanya gitu ya. Ke masyarakatnya tidak. Tapi kalau manfaat ekonomi ini seluruh masyarakat ikut menikmati. Kenapa? Karena apa namanya diambil dari apa tadi? Ada bea impor ya. Bea impornya kan langsung dimasukkan ke negara. Nanti oleh negara akan digunakan untuk buat jalan, untuk buat apa lagi ya yang dibutuhkan ya dan seterusnya. Makanya ketika operasional cash flow ekonominya lebih besar dari sisi finansialnya, maka proyek tersebut dipandang lebih menguntungkan dari sisi ekonomi nasional daripada perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut ya. Ini kesimpulannya. Kalau misalnya lebih kecil dari sisi ekonominya lebih kecil dari finansialnya, berarti apa? Perusahaan tersebut tidak menguntungkan, ya, dia hanya menguntungkan bagi pihak perusahaannya saja, gitu ya. Tapi dia tidak menguntungkan secara ekonomi nasional, ya, seperti itu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Yang F tadi itu dibuletin ya, Bu, hasilnya, Bu? F itu yang mana? Ini? Ya. Iya, Bu. Itu kan 200 juta dibagi 1,1 itu kan, Bu? Iya, betul. Oh, jadi dibuletin. Kirain tetap harus nggak dibuletin gitu, Bu. Memang kalau tidak bulat berapa? Ibu cek. Itu, Bu. 181 gitu, Bu. Kalau pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator sebentar Ibu cek. 0,1200. Bentar ya, Ibu ini kan Ibu share. Kita mencari bersama-sama. Stop share dulu. Ya. Ini mana tadi? Yang ini ya. Kita coba lihat sama dengan yang 200. Ini kan yang F kan? Iya, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak yang Ibu share? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. 200 juta dibagi 1,1 ya. 1,1. Ya, 1.800.000 sebentar Ibu. Supaya lihatnya enak. Ya, harusnya berapa? 181.818. Kalian bisa misalnya ketika Ricky menuliskan ini tidak salah. Ya, tidak salah. Jadi
karena di sini sudah lebih dari 8 ya. Kan pembulatan itu dari 1,6 ya. Karena ini udah akhir. Kalau di awal-awal memang akan tambah besar ininya, biasnya semakin besar ya. Kalau meskipun kalian misalnya ada 2 nih, ada kalian yang dibulatkan selama di sini tidak berpengaruh besar selisihnya, itu masih Ibu benarkan ya. Tapi kalau misalnya di sini isinya hasilnya misalnya ya 151 juta misalnya ya 151 51 misalnya ya 82 ini kan karena dari 51 ya 123 123 123 51. Nah ya. Nah, ini kan berarti 151.500.000 ya. Kalau dibulatkan ke 152 juta, itu kan terlalu jauh. Ya kan? Paham nggak yang Ibu maksud? Paham nggak Iya, yang Bu. Ibu maksud? Nah, Maksudnya kan itu 0,8 jadi dibuletin ke deket gitu ya, Bu ya? karena sudah mendekati ke angka 1. Iya. Gitu loh. Ya. Tapi kalau ini kasus angkanya seperti ini kan jauh. Nah, ini kan jauh ya. Jauh sekali nih. Salah. Oh, ininya salah ya. Mana? Salah nulis. Oh, ini aja. Kelebihan di sini. Oh, karena 02 ya. Maaf. Salah. Bentar. Kita tunggu lagi Bu Bina ya. Sepertinya keluar lagi Bu Bina dari Zoom. Tunggu ya. Iya, Bu.
Nah, mudah-mudahan ini yang terakhir. Yang terakhir hangnya ya. Mbak Jila. Ya, Bu. Udah di ini ya, Ibu mau Udah. share. Udah. Oke. Baik ya, kembali lagi. Sudah bisa dilihat ya, Nak ya? Ya. Baik. Ini berarti kalau kita menjadi 152 ya. Ini kan jauh sekali. Selisihnya berapa ini? Kalau kita ini kan jadi ini 182 juta misalnya ya. Nah, kita cari selisihnya ini 152 juta. Pembuktiannya Nak ya. Ini berarti sama dengan ini kita kurangi dengan ini ya. Nah, selisihnya 100. Nah, ya. Ini kalau kita lihat ini kan selisihnya 181.000 ya, yang atas. Yang kita bulatkan ke 1 itu selisihnya 484.000 ya kan terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi karena ini selisihnya tidak terlampau banyak, masih bisa ketika kalian menggunakan atau membulatkan masih diperkenankan ya. Kalian menggunakan ini angka ini sebelum dibulatkan juga boleh. Dibenarkan, sangat dibenarkan. Ya. Paham ya, Riki ya? Ya, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Berarti Riki sudah mulai paham ya. Kalau iya, cirinya kan gitu. Resti sudah mulai paham ya. Kalau mampu untuk bertanya itu sedikit demi sedikit ada yang sudah dipahami ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tugas yang hari ini Ibu tuliskan di situ di pertemuan 30 ya. Kalian perbaiki hasilnya. Ibu hanya memberikan contoh di pertemuan 27 ya, Nak ya. Di pertemuan 20 berapa sih? 2930, maaf. Iya kan? 2930 ya, Nak ya? Yang kalian kerjakan kemarin intinya adalah yang kalian kerjakan kemarin pertemuan 2930 itu kalian kerjakan lagi, kemudian sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan, kemudian kalian kirimkan kembali ke ruang. Sudah Ibu buatkan ruangnya ya. Sudah Ibu buatkan ruangnya, coba nanti kita lihat. Bentar Ibu tunjukkan. Nah, ini sudah Ibu buatkan ya. Kemarin Ibu tuliskannya praktek pertemuan 29, kalian mengerjakan pertemuan 2930 ya. Kemudian hari ini sudah Ibu jelaskan dan jika sudah selesai silahkan dikumpulkan di sini karena sekalian tinggal memperbaiki sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan pagi ini, maka batas waktunya sampai pukul 11 malam, nanti malam. Ya, tidak berlama-lama. Kalau lama-lama juga lupa, apalagi kalau melewati malam minggu, lupa. Ya Ki ya. Bu. Aldi mana ya ini ya? Ada Kade Aldi kan? Mana Kade Aldi ya? Kok hari Hadir, ini Bu. enggak hadir? Kok hari ini Bu enggak dengar suaranya Aldi ini? Lagi nggak fit, Bu. Oh, lagi enggak fit. Kenapa? Sakit apa, Nak? Nggak sakit sih, Bu. Emang kemarin banyak kegiatan aja, Bu, di luar. Capek, Bu.
Oh, kalau gitu kondisi seperti ini cepat-cepat kamu banyak-banyak istirahat, minum vitamin C ya nak ya, makannya jangan lupa ya. Baik, Bu. Nanti kalau Ngerti. kamu sakitnya agak ini dibawa ke rumah sakit langsung periksa segala macam nanti ya. Makanya cepat-cepat istirahat ya, cepat-cepat istirahat. Baik, pikir Ibu kok Aldi nggak ada suaranya gitu, biasa ada suara. Ya. Ini kamu posisi di mana? Masih di Bandar Lampung, Bu. Soalnya udah lama stay di Bandar Lampung. Oh, ya kamu kemarin berkeliaran. Kuis sedang kemana, mau kemana, habis itu mau Iya. kemana lagi. Soalnya Wow, kemarin ada saudara yang meninggal, Bu. Oh, gitu. Oke. Tapi hati-hati ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi silahkan kalian kerjakan. Ibu beri batas waktu sampai nanti malam pukul 23.00 ya. Sekali lagi Ibu sampaikan juga kirimkan ke LMS ya, jangan japri ya. Ibu dan Bu Nazilah ini HP-nya down terus susah ininya ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih Mbak Nazila, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan di pagi hari ini bisa Anda terima dengan baik ya. Jaga kesehatan, protokol kesehatannya tetap dipatuhi ya. Kalau ada yang meninggal begitu, Ibu cari waktu yang kira-kira sepi gitu ya. Maksudnya belum terlalu banyak orang ya. Itu terus sudah itu menyingkir ya. Apalagi kalau sudah tidak sehat, Kadek Aldi, kamu jangan berdekatan dengan teman yang lain dulu ya nak ya, saudara atau teman yang lain. Pastikan diri Baik, Bu. kita fit betul, baru kita bertemu dengan yang lain ya. Oke, mudah-mudahan kita sehat semua, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Oke, izin sudah ya. selesai Zoom kita hari ini. Saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.